Jadi pas lu baca doa itu, rasa soto yang lu makan langsung berubah jadi nggak enak? Betul banget. Warung yang sebesar itu, saya lihat lautan. Lautan, gerbang tinggi, pinggir-pinggirnya ada yang jaga, kayak badan gede gitu, cuman mukanya nggak kelihatan. Saya lihat bengong mas, sambil tangan gini sambil bengong. Kamu sudah ditargetkan untuk meninggal 7 hari ke depan setelah kamu makan apa yang kamu makan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Buat para viewer dan subscriber baru, gue pengen kasih tahu nih kalau Om Mamat itu ada 2 playlist. Yang pertama adalah Om Mamat Special Episode with narasumber, di mana narasumber menceritakan secara langsung pengalaman horornya. Dan yang kedua adalah Om Mamat Scary Tale, di mana gue akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor dari para narasumber. Sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya yang ini. Selamat malam Mas Hari. Malam mas. Tema video pada kali ini adalah tentang pesugihan. Katanya lu hampir menjadi korban pesugihan ya? Betul, itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi saya ya. Sampai sekarang pun saya masih teringat-ingat lah ya. Begitu sakitnya, begitu kebawa mimpi buruknya. Dan gak hanya saya mas. Jadi semua keluarga saya juga merasa tidak menyangka kejadian itu bakal menimpa saya. Jadi bukan lo doang yang merasa, hampir dari semua keluarga lu. Betul. Dan Jadi, itu lu tahu dari mana kalau itu pesugihan? saya nanya, konsultasi ke yang lebih mengerti agama lah ya. Karena bagi pribadi saya, jujur mas, saya agamanya kurang dekat lah gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang saya rasakan itu emang sakit, benar-benar sakit, apa emang terjadi hal-hal yang enggak dan Jadi intinya kalau gue tangkep, karena rentetan kejadian itu dapat disimpulkan ke arah sana menujunya. Betul sekali. Jadi Oke. karena awalnya saya juga nggak tahu kalau saya jadi target tumbal yang itu dilakukan oleh saudara saya sendiri. Cuman ya memang di situ saya tidak menyangka. Berjalan waktu, aktivitas seperti biasa dapat disimpulkan atas saya konsultasi dengan yang lebih mengerti agama, ternyata saya menjadi tumbal. Oke, ditahan dulu mas ceritanya, nanti cerita lebih lengkapnya bisa setelah ini. Jangan lupa juga kalian subscribe channel RJ5 dan aktifkan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video RJ5. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Ini kisah nyata saya di akhir tahun 2018 dan menuju 2019. Awal cerita ini saya terjadi sendiri ya, pengalaman pribadi yang buat saya sampai sekarang terpikirkan kan. Masih ada rasa tidak menyangka, rasa kecewa, rasa ketakutan, itu yang saya alami sampai sekarang. Awal ceritanya seperti ini. Malam pertama itu tepatnya saya pernah bilang sama ibu saya, karena bapak saya itu pedagang di pasar. Karena saya punya saudara cuma satu ya, adik satu, saya paling besar. Nah, saya tanya ke ibu saya. Saya bilang, "Ma, kira-kira besok yang bantuin pasar siapa?" Saya bilang gitu. Ibu saya jawab, "Ya adekmu lah, terus siapa lagi?" Saya bilang gitu.
Saya bilang, kalau misalkan saya boleh nggak? Karena saya ada perlu juga, karena ada yang harus saya beli di pasar gitu. Nah, posisi situ saya langsung ke pasar dengan bapak saya kan, aktivitas seperti biasa. Pulang dari pasar, ketemulah saya sama si Damar. Si Damar itu kakaknya si Dodi, masih saudara saya. Si Damar saya tanya gini, Mar, saya bilang, si Dodi udah kerja belum? Saya bilang gitu. Oh belum, kenapa, ada kerjaan? Ya udah, kalau bisa Mar, bilangin ademu ikut kerja sama saya gitu. Saya kerja di perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Nah, di situ Damar mau ngomong, bapak saya langsung ngomel. Bentar dulu, jangan diajak katanya gitu. Dodi kan orang nggak benar. Badan penuh tato, tempo hari saya ajak kerja, dia nyolong handphone temennya katanya gitu. Saya bilang, Pak, orang kan bisa berubah. Nah, di saat bisa berubah itu, bapak saya tetap ngomel, kejadiannya ngomel-ngomel terus. Karena gak nerima gitu kalau misalkan saya ngasih kerjaan ke adiknya si Damar itu, si Dodi. Di situ saya diam, gak banyak kata apa-apa. Malah bapak saya sama Damar yang adu konflik gitu kan. Orang kan bisa berubah, kata Damar gitu. Kata bapak saya, nggak bisa. Karena nggak mau anak saya malah jadi cacat nama gitu tempat kerjanya karena ajak adik kamu katanya gitu. Karena saya kondisinya udah nggak kondusif, saya bawalah bapak saya pulang ke rumah. Bawa bapak saya pulang ke rumah, bapak saya kondisinya masih nafsu di situ, masih marah-marah. Saya bilang, Pak, udah Pak, kita pulang aja ke rumah, saya bilang gitu. Pulang ke rumah, di rumah bapak saya ngomel kan. Sekali lagi kamu jangan bawa kerja si Dodi. Dodi itu orang nggak benar. Damar aja kakaknya udah kesel, makanya nyari kerjaan itu cari ke orang lain karena si Damar itu udah nggak mau, gitu kan, ngurusin adiknya yang bandel banget gitu. Setelah itu, saya aktivitas biasa, posisinya saya itu hari Minggu kan nggak kerja ya, tidur, bangun tidur, pas hari Seninnya saya mau berangkat kerja ternyata ada kejadian ribut mas, ribut-ribut depan rumah. Saya bilang apa nih, kejadian apa gitu kan, cekcok lah, pakai bahasa agak Sunda kasar gitu kan. Saya kenapa tahu banget dialognya dikarenakan kamar saya posisinya itu di pinggir jalan mas, jadi dekat banget kacanya gitu. Kalau boleh tahu siapa yang cekcok? Itu Dodi sama istrinya. Si Dodi Jadi ya, rumah lu deketan sama rumah si Dodi? itu cuman kehalang 3 rumah lah. Jadi rumah saya, rumah tetangga saya, baru rumah si Dodi. Oke. Nah, jadi itu posisinya tuh letter L mas, rumahnya. Letter L gitu, ini posisi saya, di rumah tetangga saya, ini rumah si Dodi. Jadi otomatis kalau kamar saya di pinggir jalan itu, kalau saya buka jendela itu kelihatan rumah si Dodi. Dan di situ warga tahu, kejadian cekcok itu tahu. Nah, dialognya seperti ini kurang lebih ya. Si istrinya itu minta si Dodi kerja, dikarenakan istrinya capek yang kerja terus. Karena istrinya, mohon maaf ya, kerjanya itu ART, dari pagi pulang sore, dia capek. Sedangkan anak-anaknya juga yang dewasa ada 2 belum pada kerja. Sedangkan ya, si Dodi itu punya 2 juga anak yang kecil-kecil masih sekolah gitu kan. Mungkin karena ekonomi atau gimana dia ribut, rame, saya dengerin aja. Dan saya nggak berani keluar mas. Kenapa nggak berani keluar? Yang saya tahu sih Dodi temperamental ya. Apapun yang lewat kalau lihat dia lagi berantem sama keluarganya, kena semprot gitu. Kayaknya saya nggak berani komen apa-apa. Setelah beres, saya keluar kan, kerja, keluar. Aktivitas pulang itu saya pukul 4 mas, di situ posisi pukul 4, pulang ke rumah. Ternyata di rumah ada keributan lagi. Saya bilang, ini ribut apa lagi gitu kan. Katanya Dodi kabur dari rumah. Tanyalah orang tua dia kan, kenapa kabur dari rumah? Ternyata pas kabur dari rumah itu, mungkin ada sebab dari pertengkaran sama istrinya. Makanya si Dodi kabur dari rumah. Setelah itu, saya aktivitas lagi seperti biasa. Dan itu nggak pernah ada kejadian apa-apa selama 7 bulan ke depan. Itu posisi 2018 ya. Saya kaget mas, anak bungsunya yang terakhir, yang keempat itu meninggal. Meninggal posisinya itu di kamar mandi. Katanya jatuh, itu masih kecil banget. Jatuh, tapi pas diangkat sama bapak saya, karena bapak saya saksinya ya. Bapak saya ngangkat, posisinya saya kerja kan, si lehernya itu membiru. Seperti kayak tercekik, tapi tercekik apa gitu. Itu masih kecil, sekitar umur 4 tahun, 5 tahunan. Seperti biasa ya, muslim seperti biasa, dimandikan, disolatkan, dikuburkan, nggak ada pernah kejadian yang aneh. Sebentar mas, itu si Dodi kan lu bilang minggat, terakhir di cerita lu. Ini udah balik belum? Belum.
Jadi 7 bulan belum 7 balik bulan itu sampai belum, meninggal. sampai anaknya juga dia nggak datang. Meninggal anaknya Nggak datang. Dan Dodi itu lost contact, tidak ada komunikasi lewat apa gitu Dodi. Dan dari rumah pun dia cuma bawa pakaian yang dia pakai. Tas semua baju-baju masih ada. Dia nggak bawa pakaian apa-apa. 1 bulan 40 hari pas Mas. 40 hari setelah kematian anaknya yang paling bontot itu, yang bungsu itu, Dodi pulang. Dodi pulang ke rumah. Saya beserta keluarga saya pribadi kaget. Karena Dodi pulang bawa oleh-oleh itu hampir 1 mobil Mas. Kain batik, kue semua dia bawa. Itu pakai mobil pick up. Entah dia rental, entah dia nyewa, nggak tahu deh. Pokoknya dia banyak banget barang-barang. Setelah itu bapak saya cerita sama Dodi, lu kerja di mana gitu kan? Kerjanya di mana sih? Sampai ngilang gitu aja, anak lu meninggal gini-gini. Tapi mimik muka si Dodi itu kayak yang ya udah, mungkin emang harusnya meninggal. Mungkin emang udah takdir Tuhan, dia bilang kayak gitu Dodi. Makamnya di mana? Saya mau ke makamnya, kayak gitu. Dan terus sama bapak saya kan. Udah kerja ke rumah, besoknya aktivitas biasa. Saya kaget Mas. Besok pas mau berangkat kerja, ada beberapa orang tinggi besar datang ke rumah bawa etalase buat dagang. Tahu kan etalase yang buat warung itu dagang. Wah, saya bilang ini siapa yang pesan buat warung, saya bilang gitu kan. Saya tanya kan, "Mah, itu siapa sih yang pesan itu kayak buat warung?" Si Dodi sama istrinya katanya. Pesan buat warung katanya etalase. Wah, hebat, saya bilang kan, punya modal banyak juga dia gitu. Jadi itu cuma berselang 8 apa 9 bulan ya, udah berubah. Betul. Jadi 7 bulan dia ngilang, terus anaknya meninggal, 40 hari itu Dodi pulang. Jadi sekitar 8 bulanan Mas. Dan gak nyangkanya saya di situ, anak-anaknya yang dewasa yang berdua itu, yang paling gede berdua, dibelikan motor Mas. Dan motornya yang Matic besar lah, yang cukup mahal bagi saya. Masing-masing tuh? Masing-masing dikasih satu-satu juga. Nah, itu saya kan pertanyaan besar kan. Gila nih si Dodi bisnis apaan gitu kan. Memang tidak menutup kemungkinan, saya tidak bohong, emang saya tertarik Dodi kerjanya apa gitu. Sampai saya bilang, dempet terus Dodi kan. Lu kerja apa dong? Bagi-bagi dong ilmunya gitu kan. Tapi Dodi nggak jawab apa-apa. Selang beberapa waktu, anaknya pakai motor, kecelakaan. Ini yang dibeliin motor nih? Yang dibeliin motor, anaknya kecelakaan. Yang pertama nih, kecelakaan, otomatis Dodi meninggal, anaknya 2 dong. Yang pertama yang terakhir sama yang pertama, kecelakaan motor. Di situ saya merasa heran, bener-bener sangat amat heran Mas. Gimana sih orang tua yang anaknya meninggal karena kecelakaan? Kita pasti sedih, kita pasti nangis lah. Kok bisa gitu? Nah, posisi itu jam 9, kecelakaan, dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit itu sama abang-abang ojol. Saya pertama ke lokasi dulu, ternyata di lokasi motor sudah diamankan sama kepolisian dan si anaknya si Dodi itu udah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit, bapak saya telepon Dodi, ternyata Dodi ada di IGD. Nah, bapak saya masuk ke IGD, saya tunggu di luar. Saat saya tunggu di depan IGD, saya ngomong sama ojolnya, "Bang, ini gimana kejadiannya?" Ya pokoknya di tengah jalan udah tergelepak gitu, berdarah atau gimana? Nggak ada darah kok, motornya hancur. Enggak kok katanya, ini motornya saya fotoin. Saya lihat di handphone si abang ojol itu, motornya rusak dan nggak ada darah berceceran gitu kan. Saya tunggu sampai sekitar 2 jam di IGD, itu lamanya 2 jam. Saya tunggu, keluarlah si Dodi sama bapak saya kan. Bapak saya langsung bilang, Anaknya si Dodi, si Arman, udah nggak ada. saya kaget dong, kok bisa nggak ada? Saya bilang, ini motornya nggak rusak parah, saya bilang gitu. Terus nggak ada darah-darah juga kok di aspal, kok bisa? Saya masuk, Dodi dengan entengnya, "Tengok tuh saudaramu," katanya gitu. Saya bilang, aduh, anaknya si Arman udah birulah mukanya gitu kan. Dan saya di situ ada kecurigaan sedikit sih memang, cuman nggak terlalu mendalam karena saya juga pertamanya nggak percaya hal-hal mistis kayak gitu. Kok lehernya hampir sama kayak anak bungsunya si Dodi yang waktu kecil jatuh di kamar mandi itu, membiru lehernya. Saya nggak begitu paham ya kenapa-kenapanya, cuman bapak saya ngobrol sama pihak dokter, "Mas, katanya ada benturan organ dalam yang mungkin
kinerja jantung sudah tidak bisa bekerja lagi kan gitu. Setelah itu saya pulang lah. Di rumah udah rame-rame kan, kursi udah pada dikeluarin, beres-beres. Saya lihat rumah si Dodi rame banget. Ibu saya bilang, kamu besok ke Mang Maman ya. Bilang, tolong galiin kuburan seperti biasa. Karena Mang Maman itu posisinya dia memang langganan di daerah saya untuk gali kubur. Nah, ya udah saya bilang. Saya SMS dulu kan Mang Maman kan. Mang, saya bilang besok pagi ke rumah. Anaknya Dodi meninggal. Nggak jawab apa-apa. Ya udah saya tidur. Saya cuci muka, saya nggak sempat mandi, saya tidur. Nah, gue bangun kan jam 6 pagi tuh. Tepat jam 6 pagi, gue langsung ke rumah Mang Maman. Karena memang kita kan udah janjian SMS-an walaupun dia nggak balas kan. Jalan saya ke rumah Mang Maman, saya ketok-ketok rumahnya, Assalamualaikum, saya bilang gitu. Nggak ada yang jawab. Sedikit pun nggak ada yang jawab itu. Saya biarin gitu kan. Saya ketok lagi, Assalamualaikum. Lama kemudian ada ibu-ibu. Nanya, Jang, mau kemana? Gitu ke ibu-ibu bilang. Saya jawab, Bu, maaf saya mau ke rumah Pak Maman, cuman Pak Mamannya nggak ada. Oh, Pak Maman biasanya di belakang katanya. Coba deh ke belakang rumahnya. Ya udah saya ke belakang rumahnya, di situ ternyata ada Mang Maman. Dia sedang ngopi sambil merokok dan nunduk ke bawah. Mang, ayo kan kita udah janjian. Duduk deh, katanya gitu. Kenapa? Maaf saya nggak bisa bantu. Lah, saya bilang di situ kan saya agak aneh ya. Kok bisa gitu kan? Kita udah SMS gitu, udah gimana? Dan Mang Maman itu memang udah belasan tahun gali kubur, dia nggak pernah namanya nolak gitu. Kenapa Mang? Kok sampai nggak bisa sih saya gitu? Ya pokoknya nggak bisa aja. Saya didatangin tuh sama anak si Dodi kayak gitu. Nah, saya di situ antara percaya dan tidak percaya kan. Kok bisa gitu didatangin orang yang udah meninggal lewat mimpi lagi gitu kan? Gini ya. Saya udah belasan tahun gali kubur, hingga 12 tahunan ya, hampir lebih. Baru kali ini saya didatangin orang yang meninggal kayak gitu. Banyak tuh saya yang bantu ngegali kubur, yang korban kecelakaan, bunuh diri, dan yang lain-lain. Saya nggak pernah yang namanya diganggu sama orang yang udah meninggal. Mau itu langsung atau lewat mimpi, nggak pernah. Dan ini terjadi oleh anaknya si Dodi. Disitulah saya emang agak antara percaya dan tidak percaya, itu saya bentrok. Nah, saya biarin, saya masih mikir di situ kan, agak diam juga. Gimana saya harus jelasin ke keluarganya Dodi gitu. Ya udah, setelah itu saya juga kan nggak mau ngulur-ngulur waktu karena takut terlalu siang. Saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, saya ngejelasin ke istrinya Dodi, baru bilang, Teh, maaf, Mang Maman nggak. Baru ngomong kayak gitu doang, Mang Maman langsung nyamperin dari belakang. Udah, saya aja yang jelasin katanya. Bilang sama istrinya, Teh, maaf, saya nggak bisa bantu pemakaman anak teteh katanya. di situ orang-orang sekitar juga agak kaget dan istrinya yang lebih kaget. Dia langsung berdiri, posisinya Mang Maman berdiri, istrinya langsung berdiri, yang lain masih duduk. Kenapa nggak bisa? Saya didatangin sama anak teteh kan. Yang benar kamu, kan? Jangan buat istilahnya pencemaran nama baik lah atau apa gitu kan, yang namanya siapa sih yang nggak sedih ya kan, orang yang meninggal kok malah diisukan kayak gitu kan. Anak teteh si Arman datang ke mimpi saya bilang, jangan bantu gali kubur saya karena itu bukan saya, bukan. Saya dibawa sama orang. Disitulah saya kaget. Dan Mang Maman juga cerita ke istrinya Dodi sambil dia gesek-gesek tangan, kayaknya merinding sih ya. Dan di situ juga saya merasa merinding banget. Di situ kekacauan, gaduh antara Mang Maman dan istrinya Dodi. Saya dan bapak saya inisiatif untuk merelai dan suruh pulang Mang Maman. Saya bilang, Mang Maman, udah pulang aja daripada nanti terjadi hal yang enggak sih bilang. Yaudah. Siapa sih ya istilahnya ada kerabat keluarganya yang meninggal tiba-tiba dibilang kayak gitu, siapa yang nggak marah? Betul ya? sekali. Jadi saya juga merasa saudaranya merasa tersinggung Mang Maman bicara seperti itu kan. Tapi lu agak heran juga pasti ya. Heran. Kok bisa kayak gini ya? Ya heran pasti, dan yang saya tadi bilang Mas, antara percaya dan tidak percaya itu saya bentrok gitu kan. Berjalan waktu, jenazah datang. Berikut tukang gali yang baru itu hadir. Datang jenazah, ternyata udah dikafani, udah dibersihi gitu kan. Dicek lah, otomatis kan, namanya udah dikafani di rumah sakit, dicek jenazahnya, oh betul ya jenazahnya. Setelah itu, orang yang namanya meninggal, itu situ saya heran dan benar-benar seumur hidup saya heran gitu kan. Yang namanya orang meninggal otomatis ada yang ngaji yasin kan. Ngaji yasin, baca-baca doa atau apa gitu kan. Ini ada yang baca yasin kok dilarang gitu. Sampai
ada sebagian yang udah nggak baca Yasin gitu kan. Dan satu lagi ada yang baca Yasin juga dilarang sama Dodi. Udah Bu, jangan baca Yasin. Lah, kenapa gitu kan? Saya bilang, Dod, kenapa orang nanya? Pokoknya ini jangan baca Yasin katanya gitu. Ada ibu-ibu satu fokus baca Yasin, nggak ngedengar omongan Dodi, diambil lah buku Yasinnya. Di situ diambil buku Yasinnya, dan Dodi langsung bilang, Bu, mohon maaf, makasih banget, jangan doain dulu anak saya, karena cukup di hati aja juga udah terima kasih gitu. Di rumah duka itu malah jadi banyak cekcok omongan lah gitu. Konflik lah. Iya, jadi konflik lah gitu. Saya curiganya gini Mas, istrinya kayaknya tahu nih ada apa gitu. Kok istrinya biasa-biasa aja Dodi ngelarang itu, seperti ada rahasia gitu kan, yang nanti mungkin kita bisa ungkap ya di akhir cerita, karena ini masih panjang. Tepat jam 12 beres, kita ke pemakaman, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai di pemakaman, mayat masukin ke ruang lahat, saya juga ikut, dan diadzani. Di saat mau dia azan, dia posisinya itu linglung gitu, kayak yang mau azan itu kayak yang linglung, lihat kiri kanan atas bawah, terus kayak nggak jadi, dan ditegur sama sebelahnya itu kan masuk liang lahat, berdua ditegur, ayo azan katanya gitu. Oh iya, langsung azan. Saya bilang, ini kenapa orang mau main jenazah kok azannya juga sampai terbata-bata gitu. Itu emang jadi satu pertanyaan. Cuman nggak terlalu fokus juga saya. Udah beres pemakaman, penasaran saya besar Mas. Ini orang kenapa kok mau ngazanin lubang jenazah kok sampai gitu kan? Apa emang gugup atau emang banyak orang? Saya tanya, kenapa sih? Tadi pas mau ngazan kok kayak linglung gitu? Enggak apa-apa katanya gitu. Serius Mang, saya mau cerita tapi tolong jangan cerita lagi sama yang lain, apalagi sama keluarga Dodi katanya, saya nggak enak. Kenapa gitu? Saya waktu ngazanin itu di wajah, di muka itu seperti bukan jenazah manusia ada gitu. Ah masa iya, saya bilang gitu. Dan si tukang azan yang itu ya, dia sampai ngomong, sumpah demi Allah katanya, saya yakin itu bentuknya bukan kayak bentuk jenazah katanya gitu. Kira-kira bentuknya kayak apa sih ini gitu. Ya udah, tapi cukup kamu tahu ya, bentuknya itu kayak pelepah pisang katanya, nggak ada bentuk tangan kaki, lurus gitu kan, kayak buletan lurus gitu. Dan itu saya ngerasain banget katanya gitu. Dan situ saya nggak banyak ngomong karena menghargai keluarga korban juga kan, keluarga yang meninggal. Ya udah saya diam aja katanya gitu. Saya pulang ke rumah, saya mandi, saya tanya dengan baik-baik kan, karena saya bingung kan, ini kok rumah nggak boleh ada pengajian, jangan-jangan tahlil juga nggak boleh, saya bilang gitu. Ternyata bener Mas, saya tanya ke Dodi, Dod, malam ada pengajian nggak? Tahlil lah kasarnya. Oh nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Tapi lu pernah lihat nggak keluarga itu ibadah di rumahnya? Semenjak itu sih nggak pernah. Memang nggak pernah ya? Nggak pernah. Azan juga, kalau azan maghrib, kalau saya ke masjid sama bapak saya, nggak pernah sih lihat dia selama ini gitu. Dan dulu-dulu juga sebelum dia ngilang 7 bulan itu memang enggak ya? Nah gitu Mas, jadi agamanya itu emang kurang lah gitu ya. Nah selang 3 minggu berjalan, saya heran, penasaran, heran, dan jadi pertanyaan besar lah gitu ya. Soalnya si Dodi bangun rumah cukup besar. Kita kan udah jelasin ya dari awal, rumahnya itu kita letter L, dan posisi rumah saya di sini, posisi rumah si Dodi di sini. Itu rumahnya awalnya lantai 1 menjadi lantai 2. Setelah lantai 2 di pinggirnya ada lahan kosong, dia beli juga. Setelah dia beli, dia bangun rumah. Bangun rumah besar lah. Itu bangun rumah sekitar 2 bulanan, karena cukup cepat juga. Berlanjut ceritanya udah jadi rumahnya. Saya nggak terlalu merhatikan kan gimana bentuknya, karena saya aktivitas biasa. Suatu saat saya penasaran, saya ngajak bapak saya kan, Pak, ayo dong main ke rumah si Dodi, saya bilang, saya mau tanya dong, si Dodi bisnisnya apa sebenarnya? Memang jadi penasaran Mas, siapa sih nggak jadi penasaran Mas? Kerja cuman warung kecil, punya etalase, tapi bangun rumah gitu kan. Dan itu beli motor lagi sebenarnya. Beli motor lagi, dan itu kejadian setelah meninggal 3 minggu anaknya, dia langsung bangun rumah gitu, nggak ada rasa duka atau gimana. Dan itu tahu sendiri Mas, 3 minggu setelah meninggal itu bulan 40 hari kan, masih berkabung lah kasarnya. Tapi dia malah bangun rumah gitu kan. Setelah itu mainlah saya sama bapak saya ke rumahnya. Itu posisinya sore-sore Mas, jam 4-an lah pulang saya kerja. Saya main, ada Dodi di depan, saya sapa kan, Dodi sehat gitu. Dia boleh lihat rumahnya? Boleh katanya, asal jangan lihat dapur karena belum beres katanya gitu.
Dodi ngomong enak sama bapak saya curi-curi waktu buat ke dapur karena penasaran kan, Dodi nggak boleh banget gue ke dapur kan. Kenapa gitu kan? Alasan dia kan karena belum beres. Lari lah saya ke dapur. Saya penasaran nih dapurnya kayak gimana mewahnya kan, karena rumahnya mewah banget. Saya ke dapur, ternyata dapurnya memang belum beres. Oh, saya baru lihat. Ternyata di depan udah beres, dalam belum beres. Pantesan kok cepet banget bangunannya, saya bilang. Ternyata dalamnya belum pada beres gitu kan. Saya juga pakai logika lah ya. Bangun rumah segini gedenya kok cepet banget, dalamnya tuh belum beres, setengah-setengah jadi lah. Pulang dari dapur, saya perjalanan mau ke ruang tamu lagi, saya langsung terentak berhenti. Saya lagi jalan berentak berhenti. Ternyata di situ ada ruangan, pintu, kotak, ada gembok, dan depan pintunya itu ada payung mas, 2. Payung 2, saya bilang ini gokil gitu. Di situ saya maki-maki lokasi itu ya. Ini orang gokil nih. Ruangan, pintunya warna hitam, dikasih gembok, terus dikasih payung depannya 2 gitu, nyender gitu. Ini apaan nih, ruangan apaan, saya bilang gitu kan. Lucu-lucuan atau gimana? Nih udah kacau nih orang, saya bilang gitu, gokil, saya bilang. Dodi ngedengar suara saya, gumelan suara saya ngedumel depan pintu itu, Dodi datang lah sama bokap saya kan, sama bapak saya datang. Saya bilang, kamu jangan ke dapur, gitu kan. Saya kaget lah, Dodi kok marah, saya bilang. Santai aja bos, saya bilang. Ya tapi kan saya bilang jangan ke dapur gitu kan. Mana kamu bercanda-bercandain kamar saya lagi, apa maksudnya kan gitu. Lagian gini Don, ini kan kamar pintu digembok dari luar. Terus lu kasih payung juga. Ada wangi-wangian, apaan saya bilang gitu. Lucu-lucuan, konyol-konyolan gitu kan. Kamu gak usah tahu, pokoknya kamu keluar gitu. Keluarlah saya, karena saya juga udah merasa kayaknya Dodi marah banget gitu. Keluar saya, bapak saya minta maaf. Don, sorry Don, anak saya gini-gini gitu kan. Yaudah nggak apa-apa Mang juga pulang kan. Pulang lah bapak saya dengan saya. Kamu walaupun itu rumah saudara jangan lancang, karena kan semua tempat juga walaupun itu rumah saudara, rumah kakak kamu, ke saudara kamu, ada tempat privasi dan kamu nggak boleh kayak gitu. Dalam hati saya, anjir gue diomelin sama 2 orang gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya minta maaf, bapak saya juga yaudah minta maaf. Besok kamu kalau ketemu sama Dodi minta maaf kan. Ya udah besoknya sengaja mas saya nemuin Dodi. Kan Dodi ada di teras depan rumah kan. Dia lagi santai-santai gitu kan. Assalamualaikum Dod. Dia nggak jawab salam saya. Dia nggak jawab salam saya. Saya 2 kali bilang loh. Assalamualaikum Dod. Itu yang kedua kali saya bilang. Nggak dijawab juga. Saya bilang ini. Ya udah Dod, terserah deh. Dod, saya minta maaf Dod ya. Kemarin karena kejadian kayak gitu, saya minta maaf banget. Karena mungkin saya lancang. Jadi cuma bilang apa ke saya. Ya udah, nggak apa-apa. Pulang aja kan gitu. Oke, saya pulang, berarti udah dapat minta maaf kan buat laporan saya ke bapak saya. Tapi sedikit out of topic ya. Gue suka banget pas lu bilang bahwa lu keesokan harinya lu minta maaf ke si Dodi itu. Jadi kayak lu emang bertanggung jawab gitu atas apa yang lu lakuin. Memang itu prinsip hidup saya kan, karena pendidikan dari orang tua saya, kalau misalkan kita punya salah, hendaknya kita minta maaf. Itu aja sih, sebenarnya itu yang saya pegang. Apapun saya salah atau tidak, saya minta maaf dulu lah. Nah lanjut lagi ya ke ceritanya. Setelah itu saya kerja seperti biasa kan, nggak ada kejadian aneh. Setelah itu saya pulang pukul 4 sore. Pukul 4 sore, tadinya saya mau pulang lebih awal karena memang saya ada perlu juga di rumah. Tapi yaudahlah nggak apa-apa, beresin dulu daripada besok jadi PR kerjaan saya kan. Saya pulang ke rumah, saya mandi. Di saat saya mandi, saya merasa diri saya ini, kan kalau mandi gimana sih mas? Mandi sendiri gitu kan. Di saat saya mandi sendiri tuh, serasa saya tuh ada yang mengawasi gitu. Ada yang seperti ngawasi banget gitu. Ada yang ngeliatin lah ya. Pas gue bilang, ini kok baru ngerasain mandi kayak ngeliatin gitu kan. Nggak kayak rasa-rasanya canggung gitu. Gimana sih mandi? Tapi nggak ada yang ngintip lu kan? Nggak ada sih, kebetulan kamar mandi gue kan tertutup juga mas. Setelah beres mandi, saya basuh, pakai handuk, saya ke kamar. Di situ saya merasa, kok, saya bilang, ini saya jalan sendiri ya, saya bilang. Ada langkah kaki di belakang saya itu kayak yang langkah kaki ngikutin saya gitu. Saya langkah 1, dia langkah 1, kerasa banget. Gimana sih kalau kaki basah megang lantai agak cepet gitu Itu kan? kondisi lagi sepi emang rumah? Sepi, karena itu pasti saya pulang kerja jam 4 dan bapak saya, ibu saya lagi nggak ada di rumah. Tentu adik saya juga nggak ada di rumah karena dia aktivitas di luar. Udah, saya masuk ke kamar, saya acuhin, masuk ke kamar. Saya buka lemari. Saya buka lemari, kok wangi mas? Lemari saya tuh wangi banget, wangi melati gitu kan. Saya bilang ini wangi apa, kembang apa? Saya bilang ini kan.
Saya cium-cium, ini wangi melati nih, saya bilang gitu. Saya biarin aja, nggak terlalu ngambil pusing karena saya capek banget pulang kerja ya. Tadi di kamar mandi merasa seperti ada yang ngawasin, terus sekarang wangi ini, saya udah bodo amat. Saya bawa ke baju, saya tidur. Bangun pagi-paginya di situ memang saya dapat telepon dari kantor, katanya kamu hari ini libur aja karena si listrik sedang padam, sedang ada aliran dadakan gitu kan, karena kerjaan juga percuma. Udah kamu diem dulu aja di rumah sampai nanti ada lagi listrik, kamu baru berangkat ke kantor katanya gitu. Ada yang ketok-ketok rumah, tok-tok, assalamualaikum katanya gitu. Saya lihat kan, wih Dodi datang ke rumah, saya bilang tumben. Saya buka pintu, ya Dod gimana? Tumben lu bilang assalamualaikum, saya bilang gitu. Ya kan ada perlu aja gitu. Ya udah, waalaikumsalam, saya jawab gitu kan. Agak bercanda juga dikit sama si Dodi. Besok saya mau buka warung katanya. Kamu mau nggak bantu-bantuin katanya gitu kerja. Saya bilang, aduh kan saya kerja. Enggak, sore aja katanya. Kamu pulang jam 4 ke rumah, nanti kamu bantu-bantu sampai maghrib sampai isya lah sebentar katanya, karena kita kekurangan kerjaan. Apalagi kalau hari Minggu kamu libur, kamu bisa dari pagi katanya. Tambah-tambah uang jajan lah katanya. Ya udah, saya mau di situ posisinya bantuin si Dodi kan. Dodi pulang, nah tidur, saya ketiduran itu di kursi posisi ketiduran. Saya bangun dari tidur, berisik lah di depan rumah. Cit, gila ini ada mobil truk apa gitu kan ngejejer. Apaan saya bilang. Pas saya lihat di kaca, Dodi belanja. Gila yang namanya belanjaan banyak banget mas. Beras, gas, segala macam air banyak banget. Dan si lahan kosong itu saya baru tahu ternyata dia udah rapihin buat nanti area gudang dia. Gudang dia, gudang pasokan sembako lah gitu. Dan warung etalase kecil itu dia rombak. Saya nggak terlalu merhatiin sih karena kerja bukan jalur rumahnya ke dia belok ke sini ya. Kan letter L, saya arah ke sini sih kerjanya. Saya nggak pernah fokus gitu. Ternyata dia bikin grosir gitu. Saya salut lah di situ sama si Dodi kan. Usahanya gitu kan maju kan. Dan hanya dalam waktu singkat ya dia bisa seperti Singkat itu. itu sangat singkat. Kalau kita bisa kan prediksiin ya. Itu antara dia tadi 7 bulan ngilang gitu kan, terus dia punya warung kecil-kecilan, terus anaknya meninggal juga. Itu waktunya rentetan ceritanya tuh, kejadiannya itu saya nggak berbulan-bulan mas. Jadi yang lamanya itu yang selang 3 minggu, 4 minggu, sebulan yang itu aja sih. Tapi Mas Hari, apa lu nggak curiga? Misalnya dia menang judi atau jadi bandar narkoba? Saya nggak pernah sih ada kecurigaan sampai segitunya ya. Walaupun memang Dodi postur tubuhnya ya kayak gitu ya, kayak orang jahat lah ya. Setelah itu dia mungkin udah beres benahin grosirannya. Besoknya saya bilang ke kantor, Pak masih aliran nggak sih lampunya? Oh udah nyala, kamu masuk aja katanya. Semua juga kemarin libur kok, nggak hanya kamu katanya. Nah saya kerja seperti biasa dan saya lewat dulu sengaja ke rumah Dodi, walaupun bukan jalur saya kerja kan. Ke rumah Dodi karena deket juga. Begini, Dod, tolong dong bisa nggak hari ini saya bantuinnya sore sebenarnya. Karena harus kerja dulu. Nggak apa-apa katanya, sore aja. Di situ Dodi mimik muka ke saya itu kayak yang seolah nggak pernah ada kita konflik apa gitu. Baik banget Dodi ke saya, ramah gitu kan. Punya nggak buat bensin katanya gitu. Kalau nggak punya buat bensin, nih saya kasih bensin. Di situ saya dikasih uang ya beberapa, cukup lumayan sih uangnya. Saat kerja saya kepikiran, anjir Dodi baik banget. Ini saya belum kerja udah dikasih uang jajan, saya bilang segini banyaknya. Apa saya bantuin gitu kan? Udah saya di situ seneng lah kerja ya, gimana gembira seneng kerja. Pulang saya nggak mandi, nggak makan karena memang udah ada rasa nafsu buat bantuin si Dodi karena wis gila dia royal banget. Datanglah saya langsung, masih pakai seragam kerja. Gantinya datang. Sini Dod, gue bantuin apa gitu. Angkatin tuh katanya terigu sama minyak ke belakang katanya gitu. Di situ kamu belajar deh cara ngilauin minyak sama terigu katanya gitu. Ya, itulah pokoknya singkat cerita di hari itu saya bantu-bantu dia angkat-angkat terigu, kilo-kilo minyak gitu kan. Beres, saya pulang, besoknya saya aktivitas seperti biasa. Berangkat kerja pukul 1 dia SMS saya katanya. Mau soto enggak katanya gitu. Wah, saya lapar banget kan posisi belum makan, jam makan siang juga saya belum makan, keburu kerja. Ya udah kamu jangan makan di kantor katanya. Ya udah kamu pulang nanti makannya di warung aja gitu kan. Udah saya pulang,
Nah disitulah awal titik mulanya saya jadi korban pesugihan saudara saya sendiri. Di situ saya merasa yang namanya sakit, kecewa, dan ya jadi mimpi buruk seumur hidup saya. Saya datang ke sana, saya sudah disediakan soto mas. Di situ ada 4 bungkus yang masih dibungkus dan 1 yang sudah dibuka. 4-nya itu buat Dodi dan teman-temannya sama karyawan yang lain, yang 1 yang udah dibuka buat saya. Saya jadi pertanyaan, kenapa soto yang saya udah dibuka? Kamu makan aja, katanya gitu. Gak ada racunnya kok, bilangnya gitu. Sambil ketawa-ketawa kan. Ya udah, saya nggak berpikir panjang, nggak nyangka curiga apa-apa, karena juga dia baik sama saya makan. Dan mereka nggak ngikut makan, malah ngingetin saya dulu makan gitu kan. Ya udah, bodo amat, saya makan dulu. Duluan ya, saya bilang gitu. Saya makan, adalah SMS dari pacar saya gitu kan. Kamu lagi ngapa gitu? Saya bilang, lagi makan soto enak banget dikasih sama Dodi. Saya bilang gitu, lagi bantuin Dodi. Ya udah, saya bilang, kalau makan aja, tapi berdoa loh, katanya gitu. Biar lebih nikmat katanya gitu. Ya udah, lagi makan, dia suruh berdoa. Ya udah, gue berdoa lah, gue bismillah, gue baca doa makan. Setelah itu sekarang nggak bermenit-menit mas, konstan itu per detik itu saya merasakan yang namanya rasa soto itu beda banget. Yang namanya enak, gurih, itu bener-bener rasanya hambar. Jadi pas lu baca doa itu, rasa soto yang lu makan langsung berubah jadi nggak enak? Betul banget. Jadi rasanya itu jadi konstan gitu, berubah konstan. Dan di situ saya kaget, bingung, sama garuk-garuk kepala gitu. Apa emang mulut saya yang aneh gitu kan, atau gimana? Dan mereka pun yang belum makan masih nengok ke saya. Saya bilang, kok berhenti makannya, kata Dodi. Saya merasa mual di situ mas, merasa mual, nggak enak. Dan saya bilang gini, Dad, mohon maaf, kayaknya udah makan ini saya nggak bisa bantuin di warung karena saya kayaknya nggak enak badan deh gitu. Ya udah, kamu mau gimana, katanya. Ya udah, saya pulang aja ya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Setelah itu ada beberapa SMS di handphone saya nggak buka ya, saya fokus buat muntah di rumah. Mohon maaf ya, saya muntah di kamar mandi karena ngeluarin yang isi perut, mual banget. Situ saya hidung pakai minyak kayu putih. Situ saya tidur istirahat. Besoknya saya bangun pagi-pagi pukul 6. Kepala saya sangat pusing mas, pusing terus meriang. Wah ini kayaknya saya nggak bisa kerja nih, saya bilang. Yaudah, saya izin ke kantor untuk bilang, Pak mohon maaf, saya bilang nggak bisa kerja karena saya sedang sakit. Udah, saya dari kantor, saya istirahat di rumah. Dan juga bilang sama si Dodi nggak bisa bantu juga di warung karena saya juga posisinya lagi sakit. Selang jam 9, jam 10 pagi bikin teh saya. Di saat saya bikin teh, saya merasa kepala sama kaki saya itu dingin mas, meriang, terus dingin, berkeringat. Saya bilang, udah ini parah banget sakitnya. Saya bilang, gara-gara apa nih, gara-gara makan soto atau apa gitu kan. Yaudah, saya acuin. Di situ mas, ada suara ke telinga saya sebelah kiri. Suara itu benar-benar ngegema dan hawa napasnya itu masih ada. Dia bilang kayak gini, pakai bahasa Sunda, kemana maneh, kayak gitu. Di saat itu bahasa Indonesianya, mau kemana kamu gitu kan. Di saat itu saya udah merasa, aduh ini apa nih gitu kan, ke telinga kiri. Di situ saya nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, tegak berdiri depan gelas, bingung mau ngapain, mau lari, berat mas. Itu berat banget mau lari. Saya diam beberapa menit, simpan gelas, saya langsung lari ke kamar. Ya udahlah, saya bilang biarin aja gitu kan. Saya istirahat lagi. Bangun-bangun saya jam 1 mas. Udahlah, saya ke kamar mandi. Pas saya lagi di kamar mandi, beres dari kamar mandi, di dapur mas ada toke. Itu toke lumayan ya, agak gede banget, warnanya biru, matanya merah. Dia mandangin saya, dia kayak ngincar saya gitu, ngeliatin saya gitu. Saya bilang, ini ngapain di toke? Pertamanya saya nggak takut. Pas saya jalan, dia lari gapai dinding, ngejar, seolah-olah ngejar saya. Saya lari lah mas, saya takut lari. Makin saya lari jauh, makin dia kayak membesar. Allahu Akbar, saya bilang, takbir, saya langsung istighfar. Adik saya keluar dari kamar. Dia bilang, ada apa, katanya. Toke gede, saya bilang gitu. Ada toke besar. Di mana, katanya? Di atas. Wah, ngaco halu, katanya gitu. Saya bilang istighfar, ya Allah. Mungkin apa lihat saya aja, emang saya lagi sakit. Saya bingung mau ngapain gitu kan. Saya tidur.
Pokoknya hari itu saya tidur bangun karena udah benar-benar nggak enak badan mas. Saya tidur, di saat saya mau bangun, buka mata bisa terbuka. Tapi badan mas, berat banget. Jadi kaki, tangan tuh, saya posisikan gini ya, di sini bantal, itu nggak bisa gerak banget. Tapi mata saya bisa kebuka. Kalau kata orang Sunda tuh katanya erep-erep, ketindihan lah Indonesianya. Tapi kalau ketindihan, yang saya tahu, yang saya pernah alami, nggak bisa teriak. Saya bisa teriak gitu. Saya bilang, dek, tolongin ah. Dia bilang. Adik saya ke kamar. Adik saya buka kamar, pintu. Ternyata udah ada bapak saya ngikutin adik saya. Di situ saya langsung bisa lagi gerak. Jadi setelah lu makan soto itu, mulai nih lu diteror nih. Itulah yang tadi saya jelasin mas. Duduk awalnya saya kenapa bisa diteror itu, awalnya saya gara-gara makan soto itu. Setelah makan soto itu banyak mas gangguan-gangguan ke saya itu. 3 hari berturut-turut mas. Dari setelah makan soto itu. Terus berlanjut kayak gitu. Hari ketiga ini yang benar-benar saya nggak sanggup mas nahannya. Udah benar-benar nggak sanggup. Kenapa? Saya untuk makan, megang sendok aja itu sudah nggak sanggup mas. Walaupun nasi, minum, adik saya anterin ke kamar, itu saya udah nggak sanggup. Karena memang sakit aja mas. Tangan itu linu-linu semuanya. Keringet gitu kan, makan nggak nafsu. Itu kata orang tua saya ya yang lihat saya. Kalau saya kan nggak lihat cermin, katanya kayak yang mau mati gitu. Bibir sudah membiru katanya gitu. Di situ mungkin ada SMS nggak dibalas. Pacar saya datang ke rumah, sapa ibu dan bapak saya, datang ke kamar, nanyalah ke saya kan, kamu udah ke dokter? Enggak saya ke dokter, saya bilang. Kenapa nggak ke dokter? Besok coba ke dokter katanya gitu. Ya udah, karena saya juga udah nggak sanggup, saya tidur, saya juga nggak tahu pacar saya pulang jam berapa karena saya ketiduran. Besok paginya saya ke dokter, diantar sama adik saya ke puskesmas terdekat ya. Periksa sama dokter, katanya saya kena tipes mas. Ya udah, mungkin emang ini penyakit, saya bilang, bukan karena soto gitu kan. Saya masih belum tahu tuh kenapa terjadi gitu kayak saya. Hari keempat saya ada kejanggalan mas. Kok setiap saya, mohon maaf ya, setiap saya ke toilet, mau itu buang air atau apa, kok selalu ada yang tertawa mas. Tertawa kecil gitu di kamar mandi. Di belakang kepala saya kayak yang tertawa kecil, cekikikan. Setiap ke kamar mandi. Di kamar tuh nggak pernah, di ruang tamu nggak pernah. Di situ saya pertanyaan besar, ini apaan gitu. Saya mau cerita ke orang tua saya pasti nggak akan percaya mas. Cerita ke adik saya juga nggak akan percaya. Apalagi cerita ke ibu saya tidak akan percaya. Ya udahlah, saya cerita sama pacar saya. Di saat cerita saya pacarnya langsung, dia tatapan wajahnya tuh seperti serius, fokus, ngedengerin saya cerita. Dia seolah-olah kayak yang benar-benar menyimak gitu. Saya ceritain tuh, dari sebelum saya makan soto ada gangguan, terus setelah makan soto terjadinya kayak gini, saya ceritain. Pacar saya tuh marah ke saya, kenapa kamu gak cerita dari kemarin-kemarin? Kalau kayak gini kejadiannya, ini kayaknya bukan penyakit medis kayak gitu. Coba deh kamu paksain sholat berjamaah di masjid, nanti ada kiai atau ustadz, coba kamu tanya-tanya kayak gitu. Asar berkumandang, saya datang ke masjid. Udah beres sholat, walaupun saya lagi meriang, ada Pak Ustadz. Dia lagi duduk, beres sholat, orang lain udah pulang, saya samperin, Assalamualaikum Pak, saya bilang. Ya, Waalaikumsalam, kenapa? Pak, maaf saya mau tanya, saya bilang. Saya tuh sakit, saya udah ke dokter, tapi kok di selang saya sakit, saya ada gangguan, saya bilang gitu. Gangguan gimana maksudnya? Kamu sering-sering istighfar, zikir, rajinlah sholat, biar terjauh dari jin, katanya gitu. Iya Pak, memang saya lalai, saya bilang gitu. Saya ibadahnya lalai, tapi kok kesini saya kok kayak gangguan itu terus ada gitu. Gangguan itu terus ada gitu. Terus Ustadz itu memandang mata saya, terus dia keluar, saya suruh tunggu di masjid, dia bawa air. Setelah bawa air dia doain, saya minum. Pas saya minum, saya merasa mas, di dalam perut saya itu seperti ada yang dikobok-kobok gitu. Kayak gimana sih kalau kita masuk tangan ke dalam ember dikobok-kobok air gitu. Lambung saya kayak gitu, bok-bok-bok gitu. Aduh, rasanya sakit banget. Dipegang sarung saya sama Pak Ustadz, dia bilang, kita pulang katanya gitu. Sambil ditepuk, di saat ditepuk itu, yang kobok-kobok itu langsung hilang mas, rasa sakitnya. Luar biasa, keajaiban Allah ya. Langsung hilang, ikut ke rumah saya katanya. Pak Ustadz sambil ngomong suara-suara kecil gitu. Emang kamu dari mana? Kamu makan apaan? Katanya gitu. Saya kaget dong pas Pak Ustadz bilang, ini urusan akan panjang katanya. Ini harus
yang namanya dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau enggak, nyawa kamu taruhannya. Disitulah yang namanya saya merasa tanda tanya besar, apa yang akan terjadi sama saya kan. Kamu ada nggak saudara, teman, atau gimana yang mungkin ekonominya biasa-biasa, tiba-tiba ya menjadi kaya raya lah, misalnya gitu? Siapa ya? Saya pikir saya nggak kepikiran Dodi, terus terang mas. Di Allahnya saya nggak kepikiran Dodi. Nggak ada sih pak, saya bilang. Yakin katanya. Coba pikirin lagi. Ada juga saudara saya, tapi dia hasil kerja, saya tahu, saya bilang 7 bulan ngilang. Ya memang dia kena musibah lah, anaknya meninggal. Tapi dia usahanya jadi lancar. Itu maksudnya dia nunjuk ke saya itu di mana lokasinya. Sekarang kamu sholat dulu, katanya sholat hajat. Kamu bisa sholat hajat? Ke saya bilang terus terang nggak bisa. Yaudah kamu ambil wudhu aja deh. Ambil wudhu, saya habis ambil wudhu. Itu lagi meriang mas saya. Ambil wudhu, dituntun lah saya. Itu posisi pas mau maghrib mas. Ke rumah si Dodi nih? Dituntun. Itu kan kamu lihat biasa-biasa aja kan? Ya oke, biasa-biasa aja. Pak Ustadz bawa air kecil gitu ya, sampai dia aqua gelas gitu ya. Dia suruh saya tempelin air itu, tetesan itu di mata. Dia tutupin mata saya suruh lihat. Kalau memang nggak kuat, udah katanya, bilang. Saya tempelin, gitu kan, Pak Ustadz doain, pas saya buka. Astagfirullahaladzim mas. Saya benar-benar lemes, nggak nyangka. Kalian tahu apa? Warung yang sebesar itu, saya lihat lautan, gerbang tinggi, pinggir-pinggirnya ada yang jaga, kayak badan gede gitu, cuman mukanya nggak kelihatan. Saya lihat bengong mas, sambil tangan gini sambil bengong. Astagfirullahaladzim. Saya sampai badan nggak bisa gerak, mata tetap tertuju ke depan. Saya bilang, Pak, tolong Pak, kembaliin saya kayak biasanya lagi Pak, tolong Pak, saya bilang gitu. Pak Ustadz langsung tempel muka saya, nggak tahu doa apa, seperti biasa lagi. Setelah situ saya dianjurkan pulang dan harus laporan ke bapak saya, ke ibu saya. Pak Ustadz juga pulang. Pak Ustadz bilang, yaudah kalau kamu nggak bisa sholat dulu berjamaah, nggak apa-apa kamu sholat dulu aja di rumah, katanya gitu. Itu posisi maghrib kan. Memang udah dikasih ancang-ancang sama Pak Ustadz, kalau kamu sholat maghrib, pas kamu lagi sholat ada sesuatu yang aneh, kamu bertahan dan kamu lanjut sholat. Saya udah feeling nih, pas sholat takutnya terjadi apa-apa, saya nggak khusyuk mas, Allahu Akbar. Mulai satu mas, rasa di belakang itu seperti ada yang belai gitu. Saat saya ruku, Allahu Akbar, saya ruku, saya melihat di pinggir itu seperti ada orang menertawakan saya sholat. Saya fokus aja gitu sambil saya berkeringat, sambil saya baca-baca doa sholat, saya fokus aja. Udah beres saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dari atas mas, dari atap kamar saya jatuh seperti batu kecil-kecil 3 biji mas, nimpa kepala saya. Tok. Saya bilang, ini dari mana gitu kan? Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Paginya saya didatangin tamu sama Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertama Pak Ustadz bilang ke saya, itu saya sangat kaget dan nggak nyangka gitu. Kamu akan jadi tumbal pesugihan, gitu. Tumbal pesugihan. Saya dari situ diam. Kamu sudah ditargetkan untuk meninggal 7 hari ke depan setelah kamu makan apa yang kamu makan. Saya bilang, yang mana Pak? Kamu makan apa kan? Ya soto itu Pak, saya bilang. Ya itulah target kamu. Tapi insya Allah Bapak saya bantu, katanya gitu. Kamu saya bantu sama Bapak untuk menetralisir, katanya. Netralisir hawa yang sekarang lagi menargetkan kamu untuk oleh jin didekati itu, kita lagi netralisir, katanya gitu. Ya udah, saya bilang. Gimana caranya Pak biar saya hilanglah istilahnya target dari pesugihan itu, gimana caranya? Karena saya juga udah capek mas ya. Capek banget karena menderita mas lah, sakit-sakitan terus. Saya karena emang udah dikasih amanat ya, suruh lapor sama bapak. Disitulah saya ketemu bapak. Saya bilang sama bapak, Pak, saya bilang saya menjadi target tumbal, saya bilang gitu.
Ah, yang bener kamu, katanya gitu. Pak, saya sakit ini bukan sakit biasa. Bapak saya nggak percaya. Saya bilang, bapak saya, siapa katanya yang pesugihnya siapa? Saya bilang, Dodi. Dia nggak percaya lagi bapak saya. Jalan satu-satunya, saya bilang gini, Bapak kok nggak percaya? Yuk, saya bilang ke Pak Ustadz, ketemu sama Pak Ustadz. Diajak sama saya ke Pak Ustadz. Kebetulan Pak Ustadznya langsung bilang gini, Bapak mungkin tidak percaya anak Bapak seperti ini, tapi Bapak ikut dengan saya katanya. Ikut, posisinya ke rumah saya dulu, ngobrol sebentar di rumah saya. Setelah itu, tetap orang tua saya nggak percaya sama Pak Ustadz, mau Pak Ustadz dibukalah mata batinnya, suruh melihat lokasi itu. Pas dibuka mata batinnya, dia langsung ambruk, jatuh, tapi posisi dia nggak pingsan. Dia posisi nggak pingsan. Saya bilang, bangun, Pak, kenapa? Dia langsung teriak. Pak Ustadz tolong benerin lagi mata saya, katanya gitu. Langsung benerin sama Pak Ustadznya, dibangunin. Langsung pasnya bilang, Bapak percaya sekarang, ya? Apa yang Bapak lihat? Ya saya cukup tahu, udah saya nggak bisa ngomong apa-apa, katanya. Ya udah sekarang Bapak pulang sama anak Bapak ya, katanya. Diboponglah sama saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya tidur aktivitas biasa. Saya bilang ke Bapak saya, udah istighfar, ya kita lanjut ngobrol besok ya, kata Bapak saya gitu. Bapak saya juga tidur karena kaget. Saya dengar suara Bapak saya teriak-teriak, Mas, di luar rumah. Saya kan kaget, baru bangun tidur, kaget banget gitu kan. Bapak saya teriak-teriak, kenapa? Dan saya juga kaget, posisi badan saya sembuh gitu, gak ada kerasa apa-apa gitu kan. Ya Allah makasih, saya bilang gitu. Cuman saya langsung keluar rumah, saya kejar Bapak saya. Ternyata, apa yang terjadi, Mas? Bapak saya ngomel-ngomel lah di warungnya si Dodi. Kok bener kamu, ternyata kamu pesugihan, kamu tega, anak saya menjadiin target tumbal kamu, kayak gitu. Kamu kurang ajar, kamu kalau misalkan gini aja, saya akan bunuh kamu sekarang. Dodi kan kaget. Apa buktinya gitu kan? Sekarang ini buktinya. Kamu usaha besar gini dari mana? Saya kerja gini, bohong. Kalau misalnya kamu memang nggak pesugihan, kamu syahadat sekarang. Karena emang udah diamanatin kan sama Pak Ustadz juga, harus syahadat tuh. Nanti kalau misalkan dia ngaku suruh syahadat aja, pasti dia nggak mau, katanya gitu. Dia benar nggak mau. Nggak mau syahadat? Nggak mau syahadat dia. Malah dia bilang, udah pulang. Bapak saya tarik karena takut terjadi apa-apa, karena bapak saya bawa, mohon maaf ya Mas ya, bawa pisau. Langsung dia nanya, Kamu udah sehat? sehat Pak, alhamdulillah. Kurang ajar sih Dodi, bener-bener tuh. Dia percaya gimana ternyata dia pesugihan gitu. Ya udahlah Pak, yang penting saya sudah sembuh gitu kan. Yang penting saya nggak macam-macam gitu kan. Bapak saya pakai sepatu, ganti baju langsung nyamperin Pak Ustadz, nanya, Pak, kalau saya boleh tahu, itu sebenarnya pesugihan apa kan gitu? dan yang saya kaget, dia pesugihan pantai selatan. Saya bilang gitu. Saya bilang, yang benar Pak. Iya Pak Ustadz bilang gitu, pantai selatan katanya. Terus gimana? Dia gitu aja berhasil pesugihan? Enggak katanya, dia 3 kali tuh, yang 2 gagal katanya dia. Yang satunya dia berhasil, dan sekarang dia kaya-raya gitu. Pantesan anaknya yang terakhir meninggal katanya. Terus anak yang pertama juga meninggal katanya gitu. Lah, saya bilang, gila juga ya, saya bilang kaget gitu. Keesokan harinya, singkat cerita, tiba-tiba Dodi pindah. Ada mobil truk besar, angkatin semua barangnya. Saya bilang, gila secepat itu gitu, baru kemarin buka, nggak lama kok, nggak sampai 2 bulan dia buka grosir, rame banget, dia pindah. Nggak ada ngomong apa-apa, keluarganya ke keluarga saya juga, ibu saya juga, karena dengar dari cerita bapak saya nggak mau datang, nggak mau bantuin. Cuman bapak saya diomongin sama ibu saya, walaupun kamu seperti itu, kamu berkonflik katanya, tapi kamu bantulah katanya gitu. Nggak mau bantu gitu. Pokoknya saya nggak mau bantu. Disitulah Mas, saya merasa ini pengalaman buruk saya yang mungkin ya cukup saya yang merasakan lah. Mungkin di luar sana kayak misalkan teman-teman kalau misalkan makan ya berdoa dulu lah, nanya ya berdoa. Terus kalau mau keluar rumah kita berdoa. Apalagi ya kebetulan saya muslim, di muslim udah dijelaskan keluar rumah, masuk rumah, terus makan juga tidur, hendaklah berdoa lah. Menjadi pelajaran lah kasarnya bahwa kita makan itu. Kalau lu nggak berdoa mungkin sotoy lo habisin kali ya? Mungkin kayak gue habisin sotonya, dan itu ngeluarinnya gimana gitu. Saya makan sedikit aja kemarin muntah-muntahnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi pelajarannya itu sih yang saya dapat Mas. Jadi entah dia sekarang udah pindah di sana masih atau enggak, ya walau alam, tapi cita-citanya dia dari orang tua saya sih masih, dan ibu mertuanya dia juga meninggal. Udah lama tuh? Nggak lama dari pindah itu, ibu mertuanya meninggal, dan
Katanya karena bapak saya karena udah tahu dia pesugihan jadi lebih detail kan meninggalnya kenapa. Dari anak yang terakhir, yang pertama dan mertuanya itu sama mas, di lehernya ada birunya. Saya nggak tahu ya itu gimana karena dia udah pindah. Yang jelas saya taunya pas dia masih deketan rumah sama saya hampir menjadi tumbal pesugihan Laut Selatan, dan itulah pengalaman buruk saya mas selama ini yang saya masih teringat terngiang-ngiang lah sampai sekarang. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Mas Hari, di mana dia berbagi pengalamannya kepada kalian semua untuk dapat dijadikan pelajaran. Percaya atau tidak percaya, tapi itulah yang dialami oleh Mas Hari. Mas, ini mungkin ada beberapa pertanyaan aja singkat sebelum videonya akhir. Itu akhirnya sekarang, keluarga lu tuh udah pada tahu semua dong kalau si Dodi itu pesugihan? Adanya saya terungkap jadi target tumbal pesugihan, disitulah keluarga saya hafal semuanya bahwasanya si Dodi itu harta menggelimpah itu hasil pesugihan. Seperti itu mas. Sampai sekarang masih hidup Dodi? Masih hidup. Dodi masih hidup sekarang, cuman posisinya dia sudah tidak lokasinya berjauhan dengan rumah saya, sekitar 20 atau 30 km lah dari rumah saya, dia udah pindah, tapi tetap dia buka usaha. Setelah kejadian itu, lu semua nggak pernah ketemu lagi? Kalau pribadi saya udah nggak mau ketemu mas ya. Udah nggak mau ketemu, udah lama juga nggak mau ketemu. Tapi kalau ibu dan bapak saya sempat beberapa kali ada acara keluarga, dia datang. Baik, terima kasih Mas Hari telah menyempatkan waktunya untuk berbagi di RJ5. Sebelum gua akhiri, mari kita ambil pesan dari pengalaman Mas Hari, di mana atas perlindungan Allah lah, makanya ia dan keluarga dapat selamat dan dapat menceritakan kisahnya pada kali ini. Kesuksesan itu nggak ada yang instan ya mas. Betul. Dimana jalan yang diambil Dodi mungkin dengan cara pesugihan. Sebetulnya cara-cara itu juga dilarang oleh agama kita, agama muslim, karena memang itu bertentangan dengan ketentuan yang ada ya. Betul. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share video-video RJ5. Gue Fajar Aditya, Mas Hari, RJ5 undur diri. Ciao!